Yo yo yo, balik lagi di channel Kang Rekap. Tempat kita bedah tuntas semua alur cerita manhwa kesayangan kita. Gila, nggak kerasa kita udah sampai di chapter 36 sampai chapter 40 aja nih. Kita langsung aja gaspol ke chapter 36 terlebih dahulu. Chapter 36 dibuka dengan karakter utama kita, Seo Gangrim, yang wajahnya diterangi oleh cahaya senja saat ia selesai menjelaskan rencananya. Di hadapannya, para rekannya, Shin Shur, Yun Bum, dan Yun Gyo menunjukkan ekspresi cemas, namun setuju. Yun Gule berkata, "Kurasa ini patut dicoba." Yun Bum kemudian bertanya, "Haruskah kita memberitahu yang lain untuk tidak membunuhnya?" Seo Gangrim tampak bimbang, merasa tidak akan ada yang cukup bodoh untuk mencoba. Namun, Shin Suah dengan tatapan serius menunjuk pada gambaran pria berambut perak dengan dua pedang yang bernama Dok Gojun dan berkata, "Bajingan itu pasti akan melakukannya." Seo Gangrim lalu bertanya pada Father Johan tentang reaksi pria bernama Dok Gojun. Dengan ekspresi khawatir, Father Johan menjawab, dia sangat bersemangat, mengatakan kalau sebuah boss raid baru saja dimulai. Raut wajah Seo Gangrim langsung berubah serius saat menyadari ancaman yang akan datang. Di mana dia sekarang? Cerita beralih ke bagian hutan yang lebih gelap, di mana Dok Gojun dengan senyum gilanya yang khas dan seekor ular melingkar di leher, menghadang sekelompok peserta yang hendak kabur. Choi Sang-won sambil memeluk erat ularnya yang bernama Gucci, dengan gugup menjelaskan bahwa mereka bisa lulus otomatis jika hanya bertahan. Dok Gojun hanya tersenyum sinis. "Ah, benarkah?" Tanpa peringatan, dia mengaktifkan skillnya. Activating skill deh! Composition! Dalam sekejap, Gucci hancur menjadi debu hitam di tangan Choi Sang-won yang berteriak ngeri. "Tidak! Gucci!" Dok Gojun tidak berhenti. Dengan kejam, dia menghancurkan semua ular milik peserta lain, satu persatu, menggunakan energi gelap yang sama. Saat mereka protes, dia membunuh ularnya sendiri. Menatap para peserta yang kini telah gagal misi, dia tersenyum puas. "Apa sekarang kalian puas? Sekarang kita tidak punya pilihan selain membunuh Gang Chori itu." Dok Gojun, dengan pasukan barunya yang dipenuhi ketakutan, akhirnya menemukan Seo Gangrim. Mereka ini adalah pasukan tambahan untuk membantu sang protagonis, katanya sambil mengempalkan tangannya ke Seo Gangrim, seolah tidak terjadi apa-apa. Para peserta di belakangnya memberi isyarat panik dengan ekspresi memohon, meminta agar Seo Gangrim mengambil alih kepemimpinan dari si psikopat Dok Gojun. Melihat situasi yang tidak bisa dihindari, Seo Gangrim setuju. "Ya, sebenarnya aku butuh kerja sama kalian. Aku punya cara untuk mengatasi masalah Gang Shiori ini." Sementara itu, di lokasi yang aman, para staf agensi terlihat mengawasi dari jauh melalui sebuah portal. Tim leader Gong disambut oleh tim leader yang baru saja tiba. Kehadirannya menambah lapisan intrik pada situasi yang sudah tegang. Pertempuran besar melawan Gang Shiori pun dimulai, ditandai dengan sebuah tembakan sniper yang mengenai sisik monster itu. Dari markas, sementara mereka, tim leader yang mengonfirmasi niatnya untuk merekrut Seo Gangrim ke region pertama jika dia gagal dalam misi ini. Namun tim leader Gong mengingatkannya untuk menunggu sesuai perintah direktur. Di medan perang, tim Seo Gangrim mengerahkan segalanya dengan senjata pinjaman yang luar biasa. Yun Gol membidik dengan Ghost Slayer, sebuah sniper rifle dengan detail emas yang dirancang untuk menembus kulit keras. Saat Gang Shiori menyemburkan api dahsyat, rekan Father Johan mengaktifkan protective barrier yang membentuk perisai heksagonal berwarna hijau untuk menahannya. Mengambil kesempatan, Yun Bu menarik Crimson Bow miliknya dan melapisi anak panahnya dengan energi biru dari skill water control. Para staf agensi yang menonton tidak terkesan. "Itu bukan senjata untuk orang-orang dengan skill sampah seperti mereka," kata salah satu dari mereka, mengomentari serangan yang terus-menerus meleset. Di medan perang, Gang Shiori terlihat terengah-engah. Uap panas keluar dari mulutnya setelah kehabisan napas api. Melihat celah emas ini, Seo Gangrim berteriak, "Semuanya, masuk!" Para peserta dengan pedang di tangan serempak menyerbu, mengerumuni monster itu. Seorang hunter menggunakan sebuah jimat untuk mengaktifkan Ice Wall Summons,
menjebak Gang Seori dalam dinding kristal es yang bergerigi. Dengan sekuat tenaga, mereka semua mendorong monster raksasa itu ke satu titik tujuan, sebuah tebing. Shinsuhe menggunakan Three Leaf Method untuk mengikat monster itu dengan tanaman merambat. Sementara yang lain menggunakan water bomb dan water cannon untuk memadamkan apinya. Semua orang mengerahkan monstrous strength dan physical reinforcement untuk mendorong lebih keras saat kekuatan mereka hampir habis dan tidak bisa mendorong lebih jauh lagi. Dok Gojun maju ke depan dengan aura biru gelap yang mengintimidasi. Dengan senyum merendahkan, dia berteriak, "Mundur kalian semua! Para figuran!" Dia membentuk segel tangan. Dan energi ungu berderak saat dia mengaktifkan skill andalannya, Decomposition, pada pijakan tebing di bawah kaki Gang Seori. Tebing itu hancur berkeping-keping dalam ledakan energi. Dan sang monster raksasa pun kehilangan pijakan, lalu terjatuh ke dalam jurang yang gelap. Sebuah panel sunyi menunjukkan makhluk misterius mirip gagak hitam dengan mata biru bercahaya terbang keluar dari tubuh monster yang jatuh. Para staf agensi yang terkejut melihat monitor holografik mereka. Layar itu menunjukkan sebuah detail yang lebih mengejutkan. Jadi disitulah Seo Gangrim berada. Karakter utama kita, Seo Gangrim, ternyata ikut melompat dan kini berada di atas kepala Gang Seori yang sedang terjun bebas. Dia meraba-raba kepala monster itu, sebuah area cekung di tengah kepala. Dengan senyum penuh tekad, dia menemukan apa yang dicarinya. Dia mengangkat sebuah benda tajam dan bersiap menusukkannya ke titik lemah tersebut. Chapter 36 berakhir dengan Seo Gangrim yang menunggangi Gang Seori yang jatuh hendak menusuk titik lemah di kepalanya. Chapter 37 dibuka dari sudut pandang para staf agensi yang mengamati situasi lewat sebuah monitor holografik. Dengan ekspresi tak percaya, salah satu dari mereka menunjuk ke layar. Jadi disitulah Seo Gangrim berada. Rekan di sebelahnya bersorak, yakin bahwa mereka akan berhasil. Namun, seorang wanita dengan rambut ungu panjang, tim manajer Seomun, tampak sangat kesal. Dalam pikirannya, ia merencanakan untuk merekrut Seo Gangrim setelah misinya gagal. Ia bergumam bahwa rencananya akan hancur jika mereka berhasil. Dan dengan tatapan licik, ia mulai mempertimbangkan untuk melakukan sesuatu agar Seo Gangrim gagal. Sementara itu, tim manajer yang Lee Baek-yang masih fokus pada layar, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan oleh peserta di bawah sana. Adegan beralih kembali ke momen puncak di dasar jurang. Karakter utama kita, Seo Gangrim, sedang menunggangi Gang Seori yang jatuh. Di tengah partikel api dan angin yang menderu, ia meraba-raba kepala monster itu, mencari sebuah area cekung di tengah kepala. Dengan senyum penuh tekad yang terlihat di wajahnya yang kotor, ia menemukan apa yang dicarinya. Mengangkat sebuah benda tajam mirip pasak dan berteriak, "Ketemu!" Sebuah kilas balik singkat menunjukkan percakapan Seo Gangrim dengan Dok Gojun yang tersenyum. "Dok, Gojun itu memberikan sebuah solusi? Tusuk saja." Titik tekanan Bai Hui miliknya. Mungkin dia akan mengenalimu. Penjelasan titik vital Bai Hui pressure point. Narasi ini akan menjelaskan panel info yang muncul. Titik Bai Hui adalah istilah dalam akupuntur. Sebuah titik di puncak kepala di mana ratusan roh dan ratusan penyakit bertemu. Ini adalah titik vital yang sangat penting. Kembali ke masa sekarang. Di tengah jatuhnya mereka yang semakin cepat, Seo Gangrim menusukkan pasak itu tepat ke titik Bai Hui di kepala Gang Seori. Monster itu meraung kesakitan. Seo Gangrim memegang erat pasak itu sambil berteriak di atas kepalanya, "Tidak apa-apa. Tenanglah, ini aku, Seo Gangrim." Panel sunyi menunjukkan close-up mata Gang Seori yang merah menyala, seolah ada secercah kesadaran yang kembali. Setelah mereka mendarat dengan keras di dasar jurang, Seo Gangrim yang kelelahan bertanya, "Kau mengenaliku?" Tidak mendapat jawaban. Ia mengeluarkan sebuah kain merah, Token of Amity, dan mengikatkannya di tanduk sang monster. "Kalau begitu, apa kau ingat ini?" Di kejauhan,
Para staf agensi terus mengamati tim manajer yang libek. Dengan ekspresi bingung, bertanya-tanya apakah Seo Gangrim sedang menjinakkan monster itu agar lebih mudah dibunuh. Rekannya yang lain menimpali. Dia kejam. Sama sepertimu. Tiba-tiba, tim manajer SEO Moon menyela dengan dingin. Catat ini di laporan. Dia mendiktekan sebuah laporan palsu. Tim manajer dari tim 1 ACE, Omun Yonyeo, menangani Gang Shiori sendirian setelah menilai bahwa para peserta tidak memiliki kemungkinan untuk membunuhnya. Tim manajer Gon meledak dalam amarah. Apa maksudmu? Tim manajer SEO Moon, region ini di bawah manajemenku dan tim manajer Gong, SEO Moon Yongye, dengan senyum merendahkan dan mata biru yang bersinar, menjawab, direktur tidak bilang begitu. Dia menambahkan dengan sinis, bagiku, sepertinya Seo Gangrim sedang dalam bahaya. Sebelum ada yang bisa protes, dia melesat pergi sambil berkata, dia dalam bahaya. Jadi aku akan pergi menyelamatkannya. SEO Moon Yongyo mengaktifkan skill airwalking dan lightning. Sebuah pedang petir raksasa terbentuk di langit dan menyambar ke arah Seo Gangrim dan Gang Shiori. Tim manajer Gong berteriak panik. Tim manajer SEO Moon. Namun, tepat saat petir itu akan menghantam, layar menjadi putih. Seo Moon Yongyo tampak bingung. Hah? Kenapa tidak kena? Sebuah notifikasi sistem muncul di hadapan para staf. Gang Shiori telah gagal menolak token of amity. Gang Shiori telah tunduk pada Seo Gangrim. Di dasar jurang, Gang Shiori kini jinak. Dengan kain merah terikat di tanduknya. Seo Gangrim menatap ke atas tebing, di mana para staf agensi mendarat. Seo Moon Yongyo menyadari bahwa petirnya dialihkan oleh pasak yang ditancapkan Seo Gangrim. Dia menghampiri Seo Gangrim dengan senyum palsu. Maaf, Seo Gangrim, aku lega kau tidak terkena petir, katanya. Berdalih bahwa dia mencoba membantu, tapi malah mengganggu. Seo Moon Yongyo menawarkan untuk mengembalikan pasak itu dan menyerahkan urusan Gang Shiori padanya. Tapi Seo Gangrim memotongnya dengan tegas. Tidak ada yang boleh membunuh Gang Shiori. Dia merentangkan tangannya, dan dinding api ungu langsung berkobar di belakangnya, memisahkan mereka. Dengan tatapan tajam, Seo Gangrim mendeklarasikan, dia adalah nagaku. Sebuah panel sunyi menampilkan close-up mata Gang Shiori, yang kini menatapnya dengan lembut. Tim manajer Gong mencoba berargumentasi. Seo Gangrim, itu bukan naga, itu monster. Racun dan apinya tidak bisa dikendalikan. Bajingan bodoh, teriaknya frustrasi. Seo Gangrim tetap pada pendiriannya. Aku tetap tidak akan membunuhnya, katanya dengan tenang. Tapi aku akan mengurusnya. Dia kemudian menoleh ke udara kosong dan memanggil. Aku serahkan padamu, Lini. Seekor makhluk kecil bersayap yang bersinar. Lini muncul dan menjawab panggilan tuannya. Ia terbang dan mendarat dengan lembut di kepala Gang Shiori yang kini tenang. Lini melepaskan cahaya hijau yang sangat terang, menyelimuti seluruh tubuh monster itu. Para staf agensi dan peserta lain yang menonton dari jauh hanya bisa terperangah dan melindungi mata mereka dari cahaya yang menyilaukan. Di tengah cahaya hijau yang memurnikan itu, sebuah notifikasi sistem muncul, memulai pemurnian kebencian monster Gang Shiori. Tubuh raksasa monster itu perlahan menyusut. Saat cahaya meredup, yang tersisa adalah seekor naga kecil berwarna ungu dengan surai api oranye, yang kini tertidur pulas di pelukan Seo Gangrim. Para staf agensi tidak percaya. Seekor Kirin bisa melakukan hal seperti itu? Sebuah pesan sistem terakhir muncul untuk semua orang. Anda telah mengalahkan monster Gang Shiori. Para peserta bersorak-sorai saat jendela status mereka menunjukkan bahwa misi telah selesai. Seo Gangrim sambil menggendong naga kecilnya menghampiri para staf. Dia bertanya pada si admin bertopeng yang bernama Yang, bisakah aku membawa naga ini bersamaku? Setelah mendapat persetujuan, manajer Gongju dengan wajah kesal memerintahkan bawahannya untuk menyembuhkan luka Seo Gangrim. Setelah lukanya diobati, Seo Gangrim melihat Jang Tae-hun dengan luka di dadanya. Jang Tae-hun itu berkata, aku tidak tahu
Apakah masih ada ular yang tersisa? Aku tidak berniat mencarinya. Aku kalah di sini. Jadi aku keluar. Seo Gangrim menghentikannya. Kau harus mematuhi perintahku dulu. Jang Tae-hun, yang kini ingat taruhan mereka, bertanya apa perintahnya. Dengan senyum misterius, Seo Gangrim berkata, "Bukan apa-apa. Ayo, kita bicara di tempat lain." Lalu berbalik dan berjalan pergi. Jang Tae-hun hanya bisa mengikutinya dengan ragu, berteriak, "Hei, ayo bicara di sini saja, Seo Gangrim." Chapter 37 berakhir dengan Seo Gangrim yang membawa pergi rivalnya Jang Tae-hun untuk menagih janji taruhan mereka sambil menggendong naga yang baru saja ia selamatkan. Chapter 38 dibuka di sebuah padang gurun di bawah langit senja. Karakter utama kita, Seo Gangrim, berdiri berhadapan dengan Jang Tae-hun. Dengan ekspresi ragu namun penuh harap, Jang Tae-hun bertanya, "Apa itu mungkin?" Seo Gangrim hanya mengangguk dalam diam. Setelah hening sejenak, wajah Jang Tae-hun berubah. Keraguan di matanya hilang, digantikan oleh senyum lebar dan tulus. "Aku akan melakukan seperti yang kau katakan," katanya. "Aku tidak sabar untuk bekerja denganmu." Saat mereka berjabat tangan di tengah cahaya matahari terbenam yang keemasan, sebuah notifikasi sistem yang monumental muncul di hadapan Seo Gangrim. Takdir Seo Gangrim dan Jang Tae-hun telah saling terkait. Takdir Seo Gangrim yang terpelintir telah diluruskan kembali. Penjelasan sistem, peningkatan kelas takdir. Ini bukan sekadar pesan biasa. Sebuah perubahan besar terjadi. Kelas takdir Seo Gangrim sekarang adalah secondary human grade. Ini adalah sebuah lompatan besar dari takdir kelas F miliknya. Sebuah bukti bahwa tindakannya telah berhasil mengubah alur nasibnya. Adegan tiba-tiba beralih ke sebuah kamar yang gelap. Seo Gangrim terbangun dengan perasaan berat di dadanya, seolah tertindih sesuatu. Apa ini? Ketindihan lagi, pikirnya. Merasakan sakit yang tajam. Ia sudah terbiasa dengan mimpi buruk, tapi kali ini terasa berbeda. Saat ia mencoba bergerak, ia melihat sumber tekanan itu. Di atas dadanya, Lini, sang kirin, terbaring sambil bersinar dengan cahaya hijau yang lembut. "Lini!" panggilnya. Lini merespons dengan dengungan pelan. Dalam keadaan setengah sadar, Seo Gangrim mencoba mendorongnya pergi. "Turun dariku!" Tapi Lini tidak beranjak dan justru mengaktifkan skillnya. Activating skill Purification. Cahaya keemasan yang menenangkan mengalir dari tanduk Lini ke dahi Seo Gangrim. "Kenapa kau menggunakan itu padaku?" tanyanya. Masih bingung, ia kemudian tersadar sepenuhnya, melihat keluar jendela dan menyadari hari sudah malam. Apa? Sudah malam? Apa ini hari berikutnya? Saat Seo Gangrim duduk, Lini melompat ke sisinya. Barulah ia sadar apa yang terjadi. "Ah, kau sedang memurnikan sisa energi beracun di tubuhku." Ia mengelus kepala Lini dengan lembut. "Terima kasih, Lini." Seo Gangrim menghela napas. "Aku tidur seharian. Pasti aku sangat lelah." Saat ia merenung, ia merasakan kehadiran lain di kamarnya. Seekor naga kecil berwarna ungu dengan surai api oranye melayang di dekat langit-langit. Sebuah jendela status muncul, memberikan detail tentang makhluk baru itu. Profil monster, Red Black Dragon, kelas Tertiary, Ghostly, Grey. Deskripsi: seekor naga yang memiliki energi poison racun, fire api, dan water air. Sifat: lebih agresif dari naga lain dan memiliki kekuatan serangan yang tinggi. Tapi kan aku sudah mengirimnya kembali ke dunia roh, pikir Seo Gangrim. Teringat bagaimana naga itu terus mencoba menggigit Jang Tae-hun. Apa aku tidak sengaja memanggilnya saat tidur? Ia memegang naga kecil yang meronta-ronta itu, memikirkan sebuah nama, dan akhirnya memutuskan. "Baiklah, ayo kita beri kau makan dulu, Yon." Di kantin yang sepi, Seo Gangrim makan bersama dua sahabat spiritualnya, Dinie dan Yong, sambil mengeluh karena harus membayar porsi makan ganda. Tiba-tiba, sebuah suara yang familiar memanggilnya. "Ah, Seo Gangrim."
Di situ kau rupanya. Dok Gojun berjalan menghampiri meja mereka dengan senyum lebar. Jadi ini naganya? Siapa namanya? Tanya Dok Gojun. Yoren! Jawab Seo Gangrim. Bukankah itu nama ular? Sindir Dok Gojun, yang langsung membuat Yorn menggeram marah padanya. Dok Gojun kemudian menatap Seo Gangrim dengan tajam. Kalau dipikir-pikir, kau tidak hanya membawa pulang dia kan? Adegan kilas balik ke momen setelah Room of Viper berakhir. Jang Tae-hun, dengan pakaian yang masih compang-camping, bertanya pada Seo Gangrim. Jadi, apa perintahmu? Seo Gangrim, dengan senyum tipis, mengulurkan tangannya dan memberikan perintah yang menjadi taruhan mereka. Kau, datanglah ke region kedua. Sebuah kotak teks narator menjelaskan bahwa ini adalah sebuah celah aturan yang brilian. Para peserta yang gagal di satu region diberi kesempatan kedua untuk pindah dan mengulang misi di region lain. Inilah cara Seo Gangrim menyelamatkan Jang Tae-hun dari kegagalan. Kembali ke masa sekarang, Dok Gojun bertanya, kenapa SEO Gangrim repot-repot menyelamatkannya? Dia kelihatan cukup berguna. Jawab Seo Gangrim dengan santai, lalu menyindir. Dan dia orang yang rasional. Tidak seperti seseorang. Dok Gojun, yang tidak peka, justru makin bersemangat. Apa dia akan jadi orang hebat di masa depan? Kau masih berpikir aku ini seorang regresor kan? Ya, jawab Dok Gojun pada dirinya sendiri. Kau benar-benar terlihat seperti karakter utama di Room of Viper. Ia lalu menambahkan bahwa ia jadi merefleksikan dirinya sendiri. Tentang apa? Tanya Seo Gangrim. Hanya saja, kurasa aku selama ini kurang, kata Dok Gojun. Sebelum ekspresinya berubah menjadi gelap dan matanya bersinar biru. Kalau begini terus, aku hanya akan melihat perubahan suasana yang aneh. Shinsua yang sedang duduk di meja lain bangkit dan mendekat. Dok Gojun yang melihat kedatangan Shinsua tiba-tiba berdiri dan pergi. Aku sudah cukup lama istirahat, harus kembali bekerja, katanya, merujuk pada karir menulisnya. Shinsua menghampiri Seo Gangrim dengan wajah cemas. Kau tidak apa-apa. Dia tidak melakukan hal aneh lagi kan? Ia menjelaskan bahwa suasana di antara para peserta menjadi tegang karena banyak yang gagal akibat ulah Dok Gojun. Dan mereka juga curiga pada Jang Tae-hun sebagai orang luar. Jangan khawatirkan Tae-hun, dia bukan orang jahat, kata Seo Gangrim menenangkan. Saat itu juga, Jang Tae-hun muncul. Hei, Hyung Nim! Apa kalian membicarakanku? Seo Gangrim kemudian memperkenalkan mereka berdua. Setelah perkenalan yang sedikit canggung, karena Yorn terus menggeram pada Jang Tae-hun, Shinsur pamit pergi. Jang Tae-hun lalu berbisik pada Seo Gangrim. Pacarmu? Bukan! Jawab Seo Gangrim. Ngomong-ngomong, Hyung Nim? Ya, kau lebih tua dariku. Jawab Jang Tae-hun. Jujur saja, kau terasa familiar sejak awal. Dan kau juga terlihat senang bertemu denganku? Ia melanjutkan. Rasanya seperti deja vu. Aku merasa seperti pernah melihat kalian berdua di suatu tempat. Seperti takdir? Mungkin perkataan Jang Tae-hun membuat Seo Gangrim terdiam. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Jang Tae-hun terus berbicara. Pokoknya, aku merasa kita akan menjadi rekan satu tim apapun yang terjadi. Di panel sunyi, Seo Gangrim menatap tangannya yang terkepal di atas meja. Ia merenungkan semua yang telah terjadi. Apa ini hanya kebetulan? Dia merasakan hal ini. Matanya bersinar dengan intensitas saat sebuah pertanyaan besar muncul di benaknya. Apa aku sedang mengarahkan masa depan ke jalan yang benar? Chapter 38 berakhir dengan Seo Gangrim yang meragukan apakah tindakannya mengubah takdir adalah hal yang benar. Chapter 39 dibuka di sebuah kantin yang tenang, di mana karakter utama kita, Seo Gangrim, sedang berbicara dengan Jang Tae-hun. Jang Tae-hun berkomentar bahwa ia mengira Seo Gangrim adalah seorang penyendiri, namun ternyata ia punya banyak teman. Ia mengungkapkan keinginannya untuk bisa akrab dengan mereka semua, terutama Shinshu. Namun, ekspresinya langsung berubah jijik
saat ia menambahkan, tapi tidak dengan bajingan itu. SEO Gangrim langsung tahu siapa yang ia maksud. Dok Gojun, Jang Tae-hun mengangguk marah. Yah, bajingan yang membunuh semua ular di Room of Viper. Bagaimana bisa seseorang membunuh ular yang sudah mereka janji untuk lindungi? Aku benci orang sepertinya. SEO Gangrim dengan wajah datar menasihati Jang Tae-hun untuk tidak memprovokasi Dok Gojun. Ia lalu menambahkan bahwa ia yakin Jang Tae-hun akan bisa akrab dengan Shin Soo, Father Yohan, dan juga si kembar Yun Bum dan Yun Gule karena usia mereka yang sebaya. Setelah jeda sejenak, Jang Tae-hun tersenyum licik. Dengan jari yang ia jentikan, ia berkata, dan satu hal lagi, ada sebuah penawaran yang ingin kuberikan. Suasana tiba-tiba berubah. Adegan berpindah ke sebuah ruang latihan yang luas dan modern. Dengan melesatnya Jang Tae-hun suara ledakan keras, Jang Tae-hun pergi dan menabrak dinding hingga hancur. Ia mendarat dengan susah payah di tengah puing-puing, mengusap bibirnya. Di hadapannya berdiri Yun Gual, salah satu dari si kembar pemanah. Dengan senapan laras panjang di tangannya, ia menatap Jang Tae-hun dengan dingin. Kenapa kau tidak memberitahuku sekarang? Kenapa kau menyerangku? Tanyanya. Aku tidak bisa menerimamu, jawab Yun Gual dengan tegas. Jang Tae-hun dengan senyum mengejek bertanya, siapa kau bisa menerimaku atau tidak? Yang membawaku ke sini adalah Hyung Nim, atau lebih tepatnya Seo Gangrim. Yun Gual membalas dengan bangga, karena aku adalah murid nomor 1, Master. Lagi pula, dewa pelindungku tidak terlalu menyukaimu. Di belakangnya, aura biru muncul, membentuk gambaran dewa-dewa Yunani kuno. Profil kekuatan Olympus. Ini adalah kekuatan yang berasal dari para dewa Olympus, menunjukkan bahwa Yun Gyeol dan saudarinya berada di bawah naungan Pantheon Yunani. Kemungkinan besar, Zeus. Jang Tae-hun tidak gentar. Ia diselimuti aura ungu miliknya sendiri. Aku dengar kau menawarinya kemarin untuk menerima sumpah setia Taman Persik. Jang Tae-hun, di belakangnya, muncul siluet para pahlawan dari era 3 kerajaan. Profil kekuatan Shuhan Force. Ini adalah kekuatan yang berasal dari para pahlawan kerajaan Shuhan, seperti Guan Yu, yang mengindikasikan bahwa dewa pelindung Jang Tae-hun berasal dari Pantheon Tiongkok kuno. Yah, jika dewamu sangat menyukainya, kenapa dia tidak merekrutnya lebih awal? Ejek Jang Tae-hun. Master tidak peduli dengan semua itu. Jadi kenapa kalian tidak menyerah saja? Balas Yun Gyeol. Balas Yun Gyeol? Tidak. Jawabnya singkat. Yun Bum, saudari kembarnya yang memegang busur, ikut campur. Hei, apa kau tidak sadar dengan situasimu? Kami hanya bersabar karena kami pikir kau tidak akan selamat jika melawan kami. Mereka berdebat tentang siapa yang akan melawan Jang Tae-hun dengan Yun Bum yang meremehkannya karena telah gagal dalam misinya. Menghadapi ejekan itu, Jang Tae-hun hanya berdiri dengan tenang di tengah ruangan, tangannya disilangkan. Dengan tatapan dingin dan menantang, ia hanya berkata, kalian bisa mencobanya. Tepat saat ketiganya akan saling serang, Seo Gangrim muncul di antara mereka. Gerakannya cepat dan tak terduga. Apa yang kalian lakukan? Tanyanya. Suaranya memecah ketegangan. Ia menatap mereka satu persatu. Kalian baik-baik saja saat aku memperkenalkan kalian kemarin. Yun Gyeol menjelaskan dengan kesal. Itu karena dia terus membicarakan soal perlindungan dewa padamu. Yun Bum menambahkan. Jadi, dewa pelindung kami menyuruh kami untuk membuat Jang Tae-hun menyerah. SEO Gangrim menoleh pada Jang Tae-hun. Milikmu juga? Jang Tae-hun mengangguk lelah. Ya, mereka sangat menginginkanmu. Seo Gangrim merenung sejenak, lalu menepuk tangannya, memecah ketegangan. Baiklah, kalau begitu ayo kita lakukan ini. Aku akan mengambil perlindungan dari pihak yang menang dalam pertarungan. Semua orang terkejut. Tapi, lanjutnya, kalian harus melawanku. Dengan pedang di bahunya, ia menetapkan aturan. Jika aku menang melawan kalian, kalian juga harus menyerah. Dan aku akan meminta bayaran dari dewa pelindung kalian. Ia menuntut setidaknya sebuah item ghostly grade. Jang Tae-hun dan si kembar terlihat berkomunikasi dengan dewa mereka melalui jendela sistem. Sebuah panel menjelaskan
bahwa perlindungan dewa memang memberikan kekuatan. Tapi sebagai gantinya, mereka harus mengikuti wahyu ilahi. Dan jika mereka hanya patuh secara buta, mereka akan menjadi boneka. Yun-gol menyampaikan keluhan para dewa bahwa pertarungan itu tidak adil karena Seo Gangrim terlalu kuat. Kalau begitu, kita semua dilarang menggunakan skill dan kalian boleh menyerangku bersamaan. Tawar Seo Gangrim, jika aku terkena satu pukulan saja, itu akan dihitung sebagai kekalahanku. Si kembar langsung setuju dengan penawaran yang sangat menguntungkan itu. Baiklah, seru Yun Bum, bersiap dengan busurnya. Saat ia berpikir, pertarungan ini akan selesai dengan cepat. Seo Gangrim tiba-tiba sudah berada di depannya. Bergerak lebih cepat dari yang bisa ia lihat. Kau tidak punya waktu untuk mengkhawatirkanku, bisiknya. Sebuah panel sunyi menunjukkan Seo Gangrim bergerak seperti bayangan di antara mereka. Ia muncul di belakang Yun-gyeol yang terkejut lalu menyuruhnya menembak dengan benar. Matanya yang kuning bersinar dingin, menunjukkan bahwa ini bukan lagi main-main baginya. Hyung-nim atau Seo Gangrim, kau melupakanku, kata Jang Tae-hun sambil melancarkan tendangan. Seo Gangrim dengan mudah menghindarinya. Apa kau bersemangat sekali? Ejeknya, lalu membalas dengan tendangan yang membuat Jang Tae-hun terpelanting. Apa kau meremehkanku? Tanya Jang Tae-hun. Seo Gangrim hanya menatapnya dingin. Kau akan kalah dengan sangat cepat kalau begini. Seo Gangrim bergerak lagi, menangkis panah Yun Bum yang ditujukan pada Jang Tae-hun. Hei! Kenapa kau menembakku? Teriak Jang Tae-hun. Seo Gangrim tidak memberinya waktu untuk bernapas. Ia langsung menciptakan pedang es di tangannya dan menyerang. Yun-gol melihat Jang Tae-hun dalam bahaya, berteriak, "Aku tidak bisa membiarkanmu menang." Ia dan saudarinya, Yun Bum, menyerang Seo Gangrim dari dua arah yang berbeda. Pertarungan 3 lawan 1 yang kacau itu berlangsung dengan sengit. Di pintu masuk ruang latihan, Shin Shuah terlihat mengamati pertarungan itu dengan tenang. Salah satu rekannya bertanya, "Shin Shuah, apa kita tidak sebaiknya menghentikan mereka?" Shin Shuah tidak menjawab. Dengan senyum tipis di wajahnya, ia mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan. "Halo, ya, terima kasih." Alamatnya adalah chapter 39 berakhir dengan Shin Shuah yang secara misterius menelepon seseorang saat pertarungan sengit antara rekan-rekannya sedang berlangsung. Chapter 40 dibuka tepat setelah pertarungan 3 lawan 1 berakhir. Di tengah ruang latihan yang hancur, karakter utama kita, Seo Gangrim, berdiri dengan pedang di sampingnya, menatap Jang Tae-hun dan si kembar Yun Bum dan Yun-gyeol yang sudah kelelahan. "Kurasa ini sudah berakhir," katanya dengan tenang. "Tidak ada gunanya bertarung lebih lama lagi." Jang Tae-hun yang masih terbaring di lantai mencoba bangkit sambil berkata, "Tidak, belum." Seo Gangrim berjongkok di dekatnya. "Kau tidak akan mencoba ini terus-menerus selama seminggu lagi, kan?" Ia lalu menambahkan dengan nada serius, "Aku bersedia jika ini hanya latih tanding. Tapi bertarung karena perintah dewa, aku tidak suka itu." Seo Gangrim mengungkapkan kekecewaannya. "Aku sebenarnya cukup kesal sekarang. Kalian bertingkah seolah akan akrab, lalu saling membelakangi hanya karena perkataan dewa kalian. Aku benar-benar tidak suka itu." Ia kemudian menatap Yun-gyeol dengan tajam dan mengajukan pertanyaan yang menusuk. "Jika dewa pelindung itu menyuruhmu untuk membunuh Yun Bum, apa kau akan melakukannya?" Pertanyaan itu membuat Yun-gyeol terdiam membeku. Matanya terbelalak ngeri. Tidak sanggup membayangkan skenario mengerikan itu. "Kalian semua harus membuat keputusan untuk diri kalian sendiri," lanjut Seo Gangrim. Suaranya menggema di ruangan yang sunyi. Bukan hanya melakukan apa yang diperintahkan orang lain. Kata-katanya yang penuh makna itu sepertinya menyadarkan mereka. Yun Bum bangkit dan membungkuk pada Jang Tae-hun. "Kami kalah. Kami akan menyerah." Yun-gyeol juga ikut meminta maaf. "Dan maaf, Jang Tae-hun, karena menyerangmu tiba-tiba. Dan untuk perkataanku sebelumnya, aku minta maaf." Jang Tae-hun
dengan wajah yang sedikit memerah dan bingung, menerima permintaan maaf mereka. Di tengah momen canggung itu, Father Johan muncul dari pintu. Semuanya, bolehkah aku masuk untuk menyembuhkan? Sementara Father Johan merawat luka si kembar. Ketiganya terlihat mengobrol dan menganalisis pertarungan mereka, seolah sudah menjadi teman. Xiao Gangrim memperhatikan mereka dari jauh dengan senyum tipis, sebelum akhirnya berjalan menaiki tangga. Shinsu menghampiri Xiao Gangrim yang sedang sendirian. Aku yang membawa Father kemari karena sepertinya pertarungan kalian cukup kasar, katanya. Ia kemudian bertanya, "Oh, apa kau juga tidak nyaman dengan Jang Tae-hun?" "Tidak apa-apa," jawab Shinsu. "Hanya saja anehnya, dia terasa sangat familiar," balas Shinsu. Mendengar ini, Xiao Gangrim terkejut, menyadari bahwa bukan hanya Jang Tae-hun yang merasakan deja vu, Shinsu juga merasakannya. Pikir Xiao Gangrim, teringat perkataan Jang Tae-hun tentang takdir. Ia lalu tersenyum pada Shinsu. Itu hal yang bagus. Bersikap baiklah padanya. Namun, dalam benaknya terlintas pikiran yang lebih kelam. Setidaknya, mereka tidak akan berpisah jika aku menghilang. Sebuah pemikiran yang menunjukkan bahwa ia mungkin sedang mempersiapkan masa depan di mana ia tidak lagi ada di sana. Adegan berpindah ke sebuah kantor mewah. Seorang asisten melapor pada manajer SEO Moon Yong-yo. Para peserta yang gagal di region ketiga telah memulai ujian di region pertama. CEO Moon Yong-yo tampak tidak tertarik. Ia mencatat bahwa Xiao Gangrim lulus dengan mudah dan Jang Tae-hun, seorang peserta yang bagus, pindah ke region kedua. Asistennya bertanya, "Kalau begitu apa Anda menyerah pada SEO Gangrim?" Dengan senyum licik dan tatapan mata yang tajam, Xiao Moon Yong-yo menjawab, "Mana mungkin, aku justru semakin menginginkannya sekarang." SEO Moon Yong-yo mengungkapkan rencananya. Dan ada peserta lain yang cukup bagus di region kedua juga. Jadi sebelumnya, ia melihat notifikasi di laptopnya. Sebuah pesan masuk. Aku terima tawaran itu. Xiao Moon Yong-yo tertawa terbahak-bahak. Aku penasaran bagaimana reaksi tim leader Gong saat dia tahu. Dengan ekspresi penuh kemenangan, ia bersandar di kursinya. Aku jadi tidak sabar. Di tempat lain, para peserta yang gagal dari region kedua berdiri di depan seorang admin bertopeng di sebuah ruangan yang megah. Sebuah segel sihir di depan mereka hancur berkeping-keping. "Gerbang ketujuh sekarang terbuka," kata si admin. "Setelah kalian menyelesaikan Demon Realm ini, kalian bisa keluar seperti yang dijanjikan." Lanjutnya, "Ini akan sulit karena ini adalah ruangan terakhir. Kalian tidak akan bisa keluar sebelum menyelesaikannya seperti waktu itu. Jadi tolong." Ia berhenti, lalu membungkuk. "Semoga berhasil. Aku harap bisa melihat kalian semua lagi." Yun-go, Yun-bum, dan Jang Tae-hun berjalan menuju sebuah gerbang bercahaya. "Kenapa hanya kita?" tanya Yun-go. Mereka menyimpulkan bahwa Shin Su-ho sedang memeriksa sesuatu. Dan Father Johan mungkin akan datang bersama Dok Go-jun. Jang Tae-hun melambai pada Xiao Gangrim yang berdiri di puncak tangga. "Hyung-nim, atau Xiao Gangrim, gerbangnya sudah terbuka. Ayo pergi." Aku akan masuk nanti. Aku masih harus bersiap-siap," jawab Xiao Gangrim. "Apa yang akan kau lakukan?" tanya Yun-go. "Rahasia," jawab Xiao Gangrim dengan senyum misterius. Ia menyuruh mereka masuk duluan. Setelah mereka pergi, senyum di wajahnya lenyap, digantikan oleh ekspresi yang serius dan dingin. Ia berjalan menyusuri koridor yang sepi dan berhenti. Di ujung ruangan, Shinsu sudah menunggunya. "Aku dengar ruangan terakhir sudah terbuka. Kau tidak masuk?" tanyanya. "Aku akan pergi sekarang." "Ayo pergi bersama," ajak Shinsu. "Kau bisa pergi duluan. Aku ada urusan yang harus kuselesaikan dulu," jawab Xiao Gangrim, mencoba menghindar. Tiba-tiba, Shinsu bergerak cepat dan memblokir jalannya. Ia mendekat. Wajahnya sangat dekat dengan Xiao Gangrim. "Kalau dipikir-pikir, aku tidak tahu nomormu," katanya dengan suara pelan. Ia mengeluarkan ponselnya. "Maukah kau memberiku nomormu?" Xiao Gangrim tampak gugup dan bingung. Tidak tahu harus berbuat apa. Shinsu menatapnya lekat-lekat. Senyumnya menghilang, digantikan oleh tatapan yang tajam
dan menuntut. Apa kau tidak akan memberikannya? Ia terus mendekat. Suaranya kini penuh dengan emosi. Apa kau berniat untuk tidak pernah menemuiku lagi setelah kita keluar dari sini? Apa karena itu kau selalu menjaga jarak di antara kita? Panggilannya yang putus asa, Seo Gangrim, menggema di koridor yang sunyi. Chapter 40 berakhir dengan Shin So-he yang mengkonfrontasi Seo Gangrim secara langsung, menuntut jawaban atas sikap dingin dan misteriusnya. Itulah alur ceritanya untuk chapter 36 sampai chapter 40. Kalau kamu suka alur ceritanya, bantu like dan komentar biar Kang Rekap tahu pendapat kalian. Jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan alur cerita selanjutnya. Kita ketemu lagi di chapter 41 sampai chapter 45 bareng Kang Rekap.